Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahira dengan nomor absen 22 dari kelas 10-2. Komisi Yudisial dibentuk dengan melandaskan pada berbagai dasar hukum. Terdapat 7 undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya, yaitu 1. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nomor 6, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang peradilan tata usaha negara. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diberikan wewenang khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 13. Wewenang tersebut yaitu 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc Mahkamah Agung pada DPR agar diperoleh persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial yaitu diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Dalam pasal ini, Komisi Yudisial memiliki serangkaian tugas, yaitu 1. Terkait dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang kedua, Komisi Yudisial mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Yang ketiga, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim. Yang keempat, aparat penegak hukum harus menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada poin 3. Kelima, tugas KY diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Pasal 14, yaitu terkait mengatur usulan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung pada DPR untuk memperoleh persetujuan. Tugas tersebut yaitu 1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, 2. Melakukan seleksi pada calon Hakim Agung, 3. Menetapkan calon Hakim Agung, dan 4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Ketua dari Komisi Yudisial yaitu Petahana Muktifajar Nur Dewata. Kritikan saya untuk lembaga KY itu agar lembaga tersebut dapat lebih serius, terbuka, dan jangan memilih anggota Mahkamah Agung yang bermasalah. Dan opini saya yaitu jika saya menjadi ketua dari lembaga KY, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan peran serta fungsi lembaga tersebut dengan serius dan berhati-hati dalam memilih anggota Mahkamah Agung.